Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK 287. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa. 3, 2, 1. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawa aku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Dia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Matius 7 ayat 7 dan ayat 8. Kita membaca dengan serentak kedua ayat firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali datang berterima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk selain memuji nama-Mu, dapat juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan persekutuan kami di siang ini, kiranya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saya mengucapkan selamat datang untuk beberapa rekan-rekan guru yang baru pertama kali mengikuti persekutuan kita di hari Jumat siang. Nah, seperti yang tadi saya sudah kirimkan, yaitu PDF dari buklet ini ya, pengetahuan dasar Alkitab. PDF kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-10 tentang doa ya, tentang doa, halaman 91. Nah, doa itu dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu prayer. Ya, kalau dalam bahasa Chinese taokao ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu tepilah. Ya, kalau bahasa Yunaninya itu pros yoke. Nah, kita lihat di situ apa yang dimaksud dengan doa ya. Doa adalah kita orang Kristen diberi hak
ataupun kesempatan berbicara kepada Allah yang kita panggil dengan sebutan Bapa ya. Tidak ada di dunia ini manusia yang memanggil Allah sebagai Bapa kecuali ya orang yang percaya Yesus ya sebagai putra Allah. Ingat baik-baik ya. Jadi doa adalah kita menyampaikan tadi permintaan kita kepada Allah Bapa kita di sorga. Itu sesederhana itu. Dalam semua bahasa. Ya, jadi Allah kita itu mengerti semua bahasa ibu kita. Kalau kita di rumah berbahasa misalnya ya bahasa Dayak Ahe, kita berdoa dalam bahasa Dayak Ahe, doa kita juga sama ya, sahnya kalau kita berdoa dalam bahasa Ibrani. Ya, tidak seperti agama tertentu harus berdoa dengan bahasa tertentu, tidak. Ya. Kenapa? Karena Allah kita tuh Maha tahu, ya segala bahasa Dia bisa. Nah, itu yang pertama ya. Sebagai orang yang sudah percaya Yesus, kita harus berbicara kepada Bapa kita di sorga. Seperti kita di rumah, kita berbicara kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doa disebut sebagai hak. Ya, hak ya, dari kita sebagai anak-anak menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita perlukan. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah kan Maha tahu. Nah, kenapa kita mau menyampaikan kepada Dia padahal Dia sudah tahu? Ya kan? Dia sudah tahu kan? Tapi kita menyampaikan kepadanya. Kenapa? Karena kita anak, tentu bukan seseorang yang bisu, yang bisa berkomunikasi dengan orang tua kita. Nah, ayat kuncinya adalah di Galatia 4 dan juga di Roma 8. Ayat 6, Galatia 4, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh putranya atau Roh Kudus ke dalam jantung kita. Kita bisa berseru kepada Allah sebagai apa? Ya Aba, ya Bapa. Nah, di situ ada istilah Aba. Aba itu bahasa Ibrani ya, atau bahasa Aramik untuk ya Bapa ya. Bapa. Nah, kalau kita lihat ya, kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya Yesus. Roma 8:15, kita menerima roh ya, adopsi, di mana kita berseru di sini Bapa ya, bahasa Aramiknya adalah Abba ya. Abba itu bahasa Ibrani atau bahasa Aramik. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, orang yang sudah percaya Yesus, kita berdoa, doa kita itu sampai kepada Bapa kita di sorga. Hanya ada satu penghalang ya. Kenapa doa kita tidak sampai? Kalau kita berdosa, kita nggak mau bertobat. Itu menjadi penghalang kita ya. Nah, seandainya ya, kita berdoa, kita juga diberi kesempatan kan untuk mengaku dosa. Dan pertanyaan begini, adakah orang yang belum percaya Yesus, doanya bisa diterima oleh Allah? Jawabannya di sini ada contoh satu, yaitu doa orang yang mau menerima Yesus seperti Saulus. Ya, Saulus itu dia belum percaya pada Yesus, bahkan dia menangkap ya orang yang percaya pada Yesus. Jadi tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri padanya. Kamu lihat ya, Saulus itu tokoh agama loh. Tokoh apa? Agama Yahudi. Dia begitu giat, dia begitu rajin, dia begitu hebat melakukan semua syariat agama Yahudi. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, apa yang dia tanyakan pada Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya apa? Siapakah engkau Tuhan? Dia tidak kenal itu Yesus. Ya, tapi dia taunya Tuhan menurut pikiran dia. Manusia itu begitu ya. Di dunia ini begitu banyak agama, mereka punya Allah sesuai dengan konsep mereka masing-masing. Tapi Allah yang sejati, yang menciptakan langit dan bumi, yang namanya Yesus, tidak kenal mereka. Paham ya? Ini bedanya loh. Ya, orang dikenal Allah atau kita menciptakan Allah sesuai dengan imajinasi kita. Jadi dia bertanya loh, siapakah engkau Tuhan? Kamu bayangkan loh, seorang tokoh agama seperti Saulus. Apa yang akan ya aku lakukan? Ya. Jadi dia bertanya pada Yesus. Nah, Yesus akhirnya meminta dia untuk ya pergi ke tempat tertentu. Dia menunggu 3 hari dan baru Tuhan Yesus mengutus orang
memberikan dia instruksi apa yang harus dia lakukan. Jadi doa orang yang tidak percaya Yesus diterima kalau dia berdoa, Tuhan Yesus, aku mau percaya Engkau. Itu saja ya. Jadi orang yang belum kenal Yesus hanya satu doanya, Tuhan Yesus, selamatkan saya. Karena di dunia ini tidak ada juru selamat. Kalau dia tidak pernah berseru, Tuhan Yesus, tolong saya, selamatkan saya, selama-lamanya dia akan binasa. Nah, yang ketiga, doa itu disebut sebagai sarana. Ya, sarana ya, tahu ya? Ataupun disebut bahasa yang lebih menterengnya adalah fasilitas. Ya, sarana itu apa? Fasilitas. Ya, seperti kelas. Kelas itu apa? Ya, fasilitas untuk kita belajar mengajar. Sarana disebut rahmat atau anugerah. Bahasa Inggrisnya itu means, ya. Mean of grace. Mean ya. M-E-A-N. Mean ya. Mean of grace. Ini kata penting ya. Nah, kita lihat ayatnya. Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Kalau kamu membaca Alkitab, selalu ya Allah yang kita sembah, kita sapa sebagai apa? Bapa ya, di dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian halaman 92, Ibrani 4:16. Di situ ada dorongan supaya kita yang percaya Yesus, kita berani ya menghadap Pencipta kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri di sini ya tahta kasih karunia. Apa itu tahta ya? Sering kita mendengarkan tahta. Tahta itu tempat duduk. Apa tahta? Tempat duduk. Kalau di stadion tuh namanya apa? Tribun. Namanya apa? Nah, tribun ya. Banyak orang ya bingung apa itu tahta ya. Tahta itu tempat duduk. Tempat duduknya raja. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Nah, apa bedanya rahmat dengan kasih karunia? Rahmat itu adalah dalam bahasa Indonesia, itu artinya Allah tidak menghukum dosa kita. Ya, kalau kita lihat di dunia ini, orang yang berdosa, kita dihukum. Walaupun sekarang ya kita belum dihukum secara langsung, tapi kita sudah hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah hidup dalam ya kutukan. Paham ya? Nah, kenapa begitu? Karena Allah menghukum dosa-dosa manusia di dalam Yesus. Itu bedanya ya. Tuhan Yesus tidak ada dosa, tapi ya demi dosa kamu dan saya, dia mati di atas kayu salib. Itu adalah rahmat. Kita sebenarnya itu layak dilemparkan semua manusia ke dalam neraka. Adam dan Hawa begitu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan itu ya sudah bisa ya melemparkan mereka ke neraka. Tetapi Tuhan tidak membinasakan Adam dan Hawa, tapi menjanjikan kepada Adam dan Hawa, yaitu pengampunan dosa melalui Yesus. Itu namanya rahmat. Ya, tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan perbuatan, hanya dengan rahmat. Rahmat itu artinya dosa-dosa kita dihapus. Ya, seperti kita berhutang pada orang, kita nggak mampu bayar hutang. Kita bekerja 1000 tahun pun utang kita nggak akan lunas. Padahal hidup kita hanya 100 tahun kalau tahan. Nggak bisa lunas. Gimana? Siapa yang melunaskan hutang kita? Tuhan Yesus. Dia Allah, dia jadi manusia. Nah, kenapa Allah bisa jadi manusia? Ayo, saya mau bertanya nih. Kenapa Allah bisa jadi manusia? Karena kasihnya dengan manusia. Ya. Allah bisa nggak jadi binatang? Bisa. Dia maha bisa kan? Allah bisa jadi binatang nggak? Bisa. Bisa nggak Yesus menjelma menjadi binatang? Seperti film Son Gokong. Dia bisa berubah 72. Berubah. Dia bisa jadi lalat. Sun Gokong pernah lihat lah? Ya, film Sun Gokong ya. Elvia tahu kan? Ah, dia tahu. Dia bisa jadi lalat, dia bisa jadi monyet ya. 72 macam itu Sun Gokong. Dongengnya orang Tionghoa. Allah tidak bisa jadi sapi. Kenapa? Karena sapi tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ingat ya? Walaupun Allah itu maha bisa, dia tidak bisa menjelma menjadi binatang.
Paham? Itu banyak ya hal orang nggak paham ya. Kenapa dia bisa jadi manusia? Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka waktu manusia jatuh dalam dosa, Yesus pribadi kedua dari Tritunggal bisa menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk mewakili kamu dan saya. Kenapa? Karena wakil kita yang pertama, Adam, itu sudah jatuh. Ingat ya, kenapa kita sengsara hidup di bumi ini? Karena satu orang loh yang berbuat salah loh, namanya Adam. Kita nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi kita menerima akibat kutukan karena Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah sekarang untuk selamat juga sama. Satu ya, manusia diutus, namanya Yesus, dia adalah Allah jadi manusia. Dia tidak pernah berdosa, dia menanggung dosa kita. Dengan kita percaya pada dia, menerima Yesus sebagai wakil kita, maka dosa-dosa kita semua dihapus. Adil nggak? Satu orang berdosa, semua manusia sengsara. Satu orang mati, semua orang dosanya dihapus. Adil nggak? Adil tidak? Ya kan? Nggak perlu kamu buat apapun. Nggak perlu puasa, nggak perlu kamu berbuat baik. Asal kamu bilang sama Allah, aku percaya Yesus. Sudah, kita diselamatkan. Karena prinsipnya simple, itu namanya rahmat. Dia tidak mau buang kita ke neraka, tapi dia mau ya, semua dosa kita dihukumkan pada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya iblis paling benci apa? Jangan percaya Yesus pernah disalib. Ya kan? Jangan percaya Yesus itu Allah jadi manusia. Itu ajaran dari siapa? Iblis. Kalau orang tidak percaya Yesus ya sebagai wakil kita, maka kita tidak bisa selamat. Nah, rahmat itu Allah tidak melemparkan kita ke neraka, walaupun kita sepantasnya dilempar ke sana, tetapi dia memberikan kita hadiah yang disebut karunia atau anugerah. Anugerah. Anugerah itu apa? Kita nggak pantas masuk surga, kita diberi hadiah masuk surga. Itu anugerah. Ya, gratis, cuma-cuma. Kalau kamu ditanya apa bedanya rahmat dan anugerah? Sudah tahu ya? Kalau rahmat, ya bahasa Inggrisnya mercy. Mercy ya. Mercy itu kita pantas dibuang ke neraka, tapi Allah tidak. Dia malah menghukum Yesus. Yang kedua, kita tidak pantas masuk surga, tapi diberi hadiah juga melalui Yesus. Ingat ya, itu rahmat dan anugerah. Dua kata ya, yang penting di firman Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang keempat, doa adalah kita bersekutu dengan Allah. Apa itu bersekutu? Di dalam gereja ada 3 pelayanan. Yang pertama namanya diakonia, membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu namanya diakonia. Di zamannya para rasul, para janda yang tidak punya makan, gereja itu membelikan makanan dan para diaken, para majelis memberikan mereka makan. Itu namanya bantuan. Yang kedua namanya persekutuan, seperti sekarang ini kita bersekutu. Itu namanya koinonia. Ya, pertama apa? Diakonia. Yang kedua koinonia, ya, persekutu. Bersatu ya. Pikiran kita mengarahkan diri pada firman Tuhan seperti saat ini. Itu namanya bersekutu. Yang ketiga namanya marturia, bersaksi. Apa yang kita saksikan? Saya sudah ditolong Yesus, kamu mau nggak ditolong Yesus? Kalau mau, ya kamu bisa minta dia bantu. Itu bersaksi loh. Ya. Jadi ada 3 ya. Diakonia, koinonia, dan marturia. Nah, doa adalah persekutuan kita dengan Allah. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi beberapa ayat. Sekarang kita lihat Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kamu. Jadi untuk yang sudah berkeluarga, seringkali di gereja itu diajarkan bahwa keluarga itu adalah bentuknya bukan hanya suami istri ya, tapi segitiga keluarga. Jadi kalau suami mau lebih dekat dengan istri, kedua-duanya harus lebih dekat kepada Allah. Baru mereka bisa semakin dekat. Nah,
kita lihat berikutnya pertanyaan juga ya. Pertama, definisi apa itu doa. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri ya mengajarkan kita berdoa. Dalam Matius 6 ayat 8, seperti yang tadi kita baca, Matius 7 ayat 7, maka mintalah akan diberikan kepadamu. Dilanjutkan ayat 9, jadi jika kamu yang jahat, halaman 93, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka, di sini ya, yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Nah, nanti kita akan melihat ya banyak ayat referensi tentang doa. 1 Tesalonika 5:16 dan 17, selalu mengucap syukur dan selalu berdoa. Nah, teladan yang paling baik ya tentang doa itu adalah Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah itu satu, Dia adalah 3 pribadi. 3 pribadi tapi satu Allah. Kita bukan menyembah pada 3 Allah, tapi satu Allah, 3 pribadi. Nah, sekarang agama Yahudi, mereka menganggap Allah itu satu tapi satu pribadi. Ya, seperti agama Islam juga sama. Satu Allah, satu pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya, di Alkitab kita pernah membaca dalam kitab 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Betul nggak? Ada ungkapan kan? Allah adalah pengasih penyayang. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah hanya satu dan satu pribadi, sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaannya, Dia bisa bilang Allah adalah kasih nggak? Allah kan tidak berubah. Kalau Dia hanya satu pribadi, nggak mungkin ya. Saya mengatakan saya adalah kasih. Saya nggak pernah mengasihi orang lain. Nggak mungkin. Itu namanya egois. Betul nggak? Jadi Allah yang adalah kasih, kalau kita lihat di Alkitab, siapa yang mengasihi siapa? Sebelum ada semua ciptaannya, Bapa mengasihi Putra. Ingat ya, Yesus dibaptis, kata-kata yang keluar dari surga itu apa? Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku senang atau berkenan, dengarkan dia. Jadi klop ya, Bapa mengasihi Putra. Nah, Putra itu apa fungsinya? Taat kepada Bapa. Jadi sebelum ada dunia loh. Terus kalau ya hanya 2 pribadi, itu juga nggak pas. Kenapa nggak pas? Jadi waktu Yesus di bumi, Dia dibaptis, itu harus ada 2 saksi kan? Bahwa Yesus itu betul-betul pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Makanya di surga ada suara yang berseru, inilah putraku. Kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Makanya dengan 2 saksi ini, yaitu Bapa dan Roh Kudus, kita yakin Yesus adalah Allah. Makanya Allah harus apa? Tritunggal. Kalau satu, nggak bisa. Karena Dia sendiri nggak bisa mengasihi diri sendiri. Pernyataan Allah pengasih penyayang itu batal. Batal. Kalau Dia hanya Allah saja. Satu Allah, satu pribadi. Paham ya? Ini logika ya. Tapi kalau 2 juga masih kurang. Ya, karena waktu Yesus di bumi harus ada 2 saksi. Nah, sekarang kita lihat Yesus selalu berdoa. Ya, Dia pada pagi-pagi betul Dia berdoa. Markus 1:35. Kemudian sebelum Dia disalib di Taman Getsemani, Lukas 22:44, Dia juga berdoa. Ya, Dia berbicara terus kepada Bapa. Ya, bahkan karena Yesus ya dilihat tidak pernah lalai berdoa, murid-muridnya minta Yesus mengajarkan mereka berdoa. Nanti akan kita bahas ya kontennya apa. Apa itu doa? Yang berikutnya Matius 26:41. Kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, sekarang yang ketiga, apa itu isi doa? Di sini penulis diktat mengatakan yang satu, ucapan syukur dan pujian. Jadi doa itu bukan hanya kita datang pada Tuhan terus minta, bukan ya. Kita harus awali dengan
syukur. Syukur itu mengucap terima kasih. Ya. Kemudian pujian. Yang kedua, pengakuan dosa. Ketiga, kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Yang keempat, kita minta berkat rohani. Ya. Kalau kita mengaku dosa, mulainya dari kita. Minta ampun dosa kita, minta ampun dosa keluarga kita, minta ampun atas dosa semua yang orang yang kita kenal. Boleh kan? Boleh nggak? Misalnya murid-muridnya bandel. Pernah nggak gurunya berdoa, ya Bapak ampuni anak ini. Terus dia bandel gitu. Harus ya. Kalau berdoa, minta ampun mulai dari siapa? Diri dulu. Baru bergerak ke orang lain. Ini bagusnya loh. Kalau orang Kristen tuh dia nggak lihat orang salah dulu. Dia lihat dirinya salah dulu. Paham? Kalau orang dunia apa? Dia lihat dulu orang salah. Dirinya salah, dia nggak mau tahu. Enggak ya. Doa itu kita lihat diri kita, salahnya apa? Kita minta ampun. Baru setelah itu mulai ya kepada orang yang di sekitar kita. Nah, tetapi kalau minta berkat, nah beda. Orang lain dulu, baru kita yang terakhir. Doa orang lain baru kita terakhir. Ada buktinya. Coba baca kitab Nehemia, pasal terakhir, ayat terakhir. Nehemia itu pendoa ya. Dia berdoa untuk banyak hal. Terakhir dia baru berdoa untuk terakhir kali untuk dirinya sendiri. Nehemia Perjanjian Lama, setelah kitab Ezra ya, pasal 13 ayat 31. Coba kita baca ya, 31 bagian terakhir apa bunyinya. 1, 2, 3. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi ingat ya, kalau doa minta pengampunan dosa mulai dari diri. Kalau minta berkat, orang lain dulu. Ya, kita doakan, baru terakhir doa untuk diri sendiri. Nah, doa syafaat itu artinya doa untuk orang lain. Ya. Doa apa? Syafaat. Ya, di gereja itu ya, doa penggembalaan ya. Yang terakhir, permintaan khusus. Nah, sekarang saya mau sharing ada satu hal yang sudah kita pelajari ya, cukup lama di gereja. Doa itu gampang diingat, 5S. 5 apa? Nah, 5S ya. Karena ada anak sekolah minggu bertanya, ya apa itu doa? Ya doa itu 5S. S pertama apa? Sapa Bapa. Ya, berdoa kepada siapa? Bapa loh. Kita nggak berdoa pada Tuhan Yesus loh. Ya banyak orang berdoa, Tuhan Yesus. Ada di Alkitab, ya orang berdoa pada Tuhan Yesus, itu namanya siapa? Stefanus. Jadi waktu dia melihat langit terbuka, dia melihat Yesus, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, selain itu kita diajar oleh Yesus sendiri berdoa kepada Bapa dalam namaku. Ya, kita juga nggak berdoa kepada Roh Kudus seperti gereja-gereja sekarang banyak menyimpang. Roh Kudus, ya, selamat pagi. Kita nggak doa kepada siapa? Roh Kudus dan Tuhan Yesus, tapi kepada Bapa dalam nama Yesus dipimpin Roh Kudus. Nah, sapa Bapa. Ya, Bapa itu gelar dari pribadi pertama. Ya, nama dari pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Kalau kita menyapa dia Bapa, kita mengakui Yesus dan kita mengakui Roh Kudus. Ngerti ya? Jangan salah sebut nama orang. Ya kan? Sapa Bapa. Yang kedua, S kedua apa? Sesal dosa. Sesal? Ya banyak orang berdoa tapi nggak pernah Tuhan ampuni saya. Hantam aja dia. Ya dia lupa dia orang berdosa. Dia anggap dia layak datang kepada hadirat Tuhan yang kudus. Kita nggak layak. Yang ketiga, nah baru syukur. Apa itu syukur? Syukur itu kita mengucapkan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya, jadi kita belum minta loh. Sapa Bapa, sesal dosa, syukur atas semua anugerah, atas rahmatnya dalam hidup kita. Yang keempat baru saudara, saudari kita doakan. Siapa? Belum doa untuk diri sendiri loh. Saudara, saudari kita doakan.
Setelah itu, siapa lagi kita doakan? Gerejanya Tuhan kita doakan. Ya, sekolah Kristen kita doakan. Negara Indonesia kita doakan. Ya, setelah itu baru sendiri kita doakan. Ingat ya, saudara-saudari, ya, gerejanya, negara kita, baru sendiri kita doakan. Yang terakhir, jangan lupa, sahkan, selesaikan doa kita dalam nama Yesus. Kalau tanpa nama Yesus, doa kita nggak akan pernah sampai. Karena hanya ada satu pengantara ya antara Allah dan manusia, dia adalah Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi jangan lupa ya waktu kita berdoa, ya sebelum selesai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Apa? Amin. Apa 5S? Sapa Bapa, sesal dosa, syukur atas anugerah dan rahmat-Nya. Saudara-saudari dulu kita doakan, baru terakhir doa untuk diri sendiri. Terakhir, selesaikan, sahkan dalam nama Yesus. Baru amin ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Kita berdoa jangan memamerkan diri. Ya, bahwa kita berdoa, tapi secara rahasia. Tutup kamar, ya, tutup pintu. Ya, kita tutup pintu kamar, kita berlutut di pinggir tempat tidur kita berdoa. Orang Yahudi itu ya, dia punya jam doa. Dan mereka mau kelihatan sebagai orang yang saleh, mereka sampai jam doa, mereka hantam dimanapun dia berdoa. Sekarang jam 12 saya mau berdoa, di tengah jalan dia begini. Wah, orang lihat, ih, orang saleh itu. Itu namanya apa? Memamerkan. Doanya nggak akan diterima. Ya, makanya orang Yahudi banyak yang doa di pinggir jalan. Tiba jamnya apa? Dia stop dulu, dia doa dulu di situ. Tuhan Yesus bilang tuh apa? Munafik apa? Kamu berdoa bukan mau ngomong sama Bapa, tapi kamu mau dilihat orang bahwa kamu berdoa. Nah, yang kedua, berdoa harus sederhana. Ya, keluar dari lubuk jantung kita dengan bahasa kita. Ngerti ya? Yang berikutnya, jangan lupa ya, kalau kita berdoa, kita harus menyapa dia, Bapa kami di sorga. Kenapa disebut Bapa kami? Karena kita berdoa secara kelompok, ya seperti sekarang ya, saya berdoa, Bapa kami di surga. Sebenarnya saya berbicara kepada Bapa, mewakili kita semua loh. Makanya kita sebut Bapa kami. Ya, karena yang hadir banyak. Ya, kenapa surga? Ya, surga itu tahtanya Allah. Oke, seperti doa Bapa kami nanti akan kita bahas. Nah, yang keempat, kita kalau berdoa harus dengan sikap hormat. Ya, sikap apa? Hormat. Ya, kalau bisa kita berlutut. Nah, kalau kita membaca doa Bapa kami di dalam Matius 6, itu ada 6 permintaan. Berapa permintaan? 6 ya. 3 yang vertikal seperti salib ya. Salib kan ada kayu yang vertikal menghadap atas dan 3 yang horizontal. Ya, mari kita lihat ya. Yang pertama kita menyapa dia, Bapa kami yang di surga. Oke. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Itu permintaan pertama yang vertikal. Permintaan kedua yang vertikal, datanglah kerajaanmu. Permintaan ketiga yang vertikal, dilaksanakanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini yang menarik ya. Dalam 3 permintaan ini, 2 permintaan itu dalam bentuk pasif. Dikuduskanlah namamu. Itu pasif atau aktif kalimatnya? Dikuduskanlah namamu. Pasif ya. Ya, misalnya roti ini dipotong. Tak lengkap kan? Ada 2 yang bisa kita tambahkan. Dengan pisau oleh siapa? Mesin. Atau oleh saya. Ya kan? Kalau kalimat pasif, kamu lihat ya, dikuduskan namamu, ada elemen yang belum
Ya, selesai. Apa itu? Siapa yang menguduskan nama Tuhan? Nama Tuhan dikuduskan oleh siapa? Yang betul-betul ya bisa mengatakan ya 100% dia sudah menguduskan nama Bapa. Yesus. Apa? Yesus. Yesus tidak pernah mencemarkan nama Allah Bapa loh. Ya, siapa lagi yang bisa menguduskan nama Bapa? Kita, anak-anaknya. Ya, jangan sampai ya orang melihat kita sebagai orang Kristen, nama dari Allah kita itu tercemar. Loh, orang Kristen kayak begitu loh. Aku lebih baik daripada orang Kristen. Aku nggak mau jadi orang Kristen. Ya kan? Sehingga nama siapa yang cemar? Namanya Allah. Makanya dikuduskanlah namamu ya oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus dan seluruh anak-anaknya. Pasif ya. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Itu seperti ya kita saat ini ya memberikan kesempatan kepada orang bertobat. Karena Tuhan mengatakan kerajaannya segera datang, kalau tidak bertobat, semua yang tidak bertobat akan dihakimi dan dihukum. Tetapi sebelum kerajaan Allah datang, bertobatlah kita. Apa itu bertobat? Ya bukan ya dulu saya suka minum, sekarang nggak minum lagi. Itu bukan bertobat. Bertobat itu betul-betul kita percaya Yesus, kita dilahirkan kembali. Jadi anak-anak Allah. Itu namanya bertobat. Yang sejati. Bertobatlah kamu, artinya percayalah kepada Yesus sebelum ya penghakiman, penghukuman Allah itu menimpa dunia ini. Nah, permintaan ketiga, kehendakmu. Nah, bukan jadilah kehendakmu. Ini terjemahan yang tidak pas ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih pas ya. Thy will be done. Juga pasif ya. Kehendakmu dilaksanakan. Ya, rencanamu dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan rencana Tuhan dengan sempurna? Yesus. Siapa? Yesus. Kita juga loh. Bagaimana kita melaksanakan rencana Tuhan? Ya, rencana Tuhan itu yang paling utama di bumi ini, dia mau semua orang diselamatkan, percaya Yesus. Itu rencana dia. Ya, dia ingin semua kita di sini jangan sampai tidak sungguh-sungguh kenal Yesus, jangan sampai kita tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu rencana Tuhan ya. Begitu banyak rencana Tuhan, tapi intinya ya untuk kita ingat yaitu dia ingin semua manusia diselamatkan. Nah, setelah itu ada 3 permintaan yang bersifat horizontal. Yang pertama apa? Yang horizontal. Berikanlah kami makanan kami. Nah, Indonesia mengatakan yang secukupnya. Tuhan Yesus kalau kasih makan nggak pernah, tak cukup ya. 5 roti 2 ikan, sisa berapa? Ya, 4 roti, banyak ikan kecil, beberapa ikan kecil, 7.000 orang makan. Di sini adalah berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Seperti orang Israel waktu mereka di padang gurun, mereka tidak punya bahan makanan, tapi setiap hari makanan itu turun dari surga. Namanya mana? Dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, setiap hari mereka harus pergi memungut. Nggak boleh malas ya. Katakanlah besok saya nggak mau bangun pagi, saya nggak mau pungut. Besok saya hari ini saya pungut 2 kali. Besok ya hari kedua saya mau tidur siang. Apa yang terjadi? Yang dia simpan sebagai bekal itu jadi ulat. Jadi apa? Nah, jadi setiap hari mereka harus pergi, jamnya pun tidak boleh siang. Kalau siang itu makanannya udah cair. Jadi manusia kita diajar ya, berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Artinya setiap hari kita minta Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Jadi bukan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tapi berikan kami pada hari ini, bahasa Inggrisnya our daily bread. Our daily bread, makanan harian kami. Artinya apa? Bukan hanya tiap hari kita makan. Saya rasa nggak ada di sini orang yang nggak makan ya, 1 hari 2 kali 3 kali, semua makan kan. Yang lebih penting tuh tiap hari kamu harus makan makanan rohani. Apa itu? Ini firman tuh. Iya, firman Tuhan.
Artinya tiap hari Tuhan pimpin saya bisa makan makanan rohani. Apalagi nanti ada makan siang gratis. Ya kan? Kalau yang kita khawatirkan bukan makanan ya dalam bentuk jasmani tapi rohani. Ya, firman Tuhan harus kita baca setiap hari. Setiap hari. Minimal apa? 1 ayat aja. Minimal apa? Jangan sampai begitu bangun tidur, langsung tancap gas ya. Nggak bisa. Ya, kita bangun tidur, kita berdoa, kita buka Alkitab, kita baca. Kenapa? Kalau kamu tidak lakukan itu, kamu jadi musuh, mangsa empuk dari iblis. Mangsa apa? Mangsa apa? Empuk. Siapa? Musuh kita? Iblis. Ini medan perang loh. Ya, dunia ini bukan tempat kita bermain loh. Ya, ini medan perang rohani. Nah, kemudian permintaan horizontal yang kedua, ya, ampunilah kami akan semua kesalahan kami. Nah, bahasa Inggrisnya itu ampunilah kami akan hutang kami. Ya, Inggrisnya itu sama dengan bahasa Chinese. Ya. Mian wo men te cai. Kenapa dikatakan hutang ya? Nah, karena Allah memberikan kita perintah, kalau kita tidak jalankan, itu namanya hutang. Dosa itu ada 2 macam loh. Dosa yang pertama, Allah suruh kita lakukan, kita tidak lakukan, itu hutang. Yang kedua, dosa itu melanggar yang Tuhan larang, itu dosa. Ada berapa macam dosa? 2. 1, tidak melakukan yang diperintahkan. Seperti guru bilang, kerjakan itu tugas ini. Nah, dia nggak lakukan, itu dosa. Dosa tidak melakukan yang baik. Yang kedua apa? Guru bilang, ya, di kelas jangan ngupil. Murid apa? Ngupil. Nah, itu melarang, itu juga dosa ya. 2 macam apa? Kesalahan. Nah, makanya doa di sini, ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Nah, ada syaratnya ya. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami atau berhutang pada kami. Ini yang tidak ada di pengajaran manapun. Ya, untuk mengampuni musuh, untuk berdoa untuk musuh nggak ada. Hanya di Alkitab Tuhan yang kasih mengajarkan kita bisa mengasihi. Tuhan mengatakan kalau kamu tidak mengampuni orang, maka Dia juga tidak akan mengampuni kamu. Penting ya. Nah, yang terakhir, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu permintaan yang bersifat horizontal yang ketiga. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Nah, ini penting di sini ya. Di gereja-gereja yang berdasarkan Alkitab, kita tidak selalu ya mendengarkan demi nama Yesus kuusir kau iblis. Nggak ada tuh perintahnya ya. Perintahnya cukup dengan doa Bapa kami, dalam permintaan ini sudah mencakup di situ. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, artinya jangan izinkan kalau iblis ingin ya mencobai kita, Tuhan izinkan seperti Ayub. Ya, kalau iblis ingin menyerang kita, kalau Tuhan tidak izinkan, kita nggak bisa diserang. Paham ya? Tetapi seperti Ayub ya, iblis mau menyerang dia, Tuhan izinkan. Ya, Ayub, kamu lihat ya hidupnya begitu sakit. Ya, sampai semua anaknya mati, semua hartanya hilang, istrinya pun ya nggak setia sama dia, dan akhirnya kesehatan Ayub dicabut. Hanya tinggal badan yang sakit-sakitan dengan nyawanya. Kemudian datang kawan-kawannya, bukannya menghibur Ayub, malah semuanya menyerang Ayub. Ya, itu pencobaan yang Tuhan izinkan. Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Pencobaan saya ini datang dari Tuhan, tidak ada. Kenapa kita melakukan pencobaan? Kalau kita nggak tahu, saya nggak tahu ya, ini panas atau dingin, ini manis atau asin. Gimana saya mau tahu? Saya coba kan, minum. Tidak. Manis, tidak asin. Air tawar. Saya coba kan? Kalau Tuhan perlu nggak dia lakukan pencobaan untuk mengetahui sesuatu? Dia Maha tahu. Jadi salah ya mengatakan pencobaan saya ini datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan pencobaan. Coba-cobaan nggak ada. Tuhan kita Maha
Maha tahu. Nggak perlu dia coba-coba. Dia juga tidak mencobai manusia. Dia maha tahu. Siapa yang mencobai manusia? Iblis. Kalau kita sudah percaya Yesus, atas izin siapa? Tuhan. Kalau dia tak izinkan, iblis nggak bisa loh. Ya, menyakiti Ayub setitik pun nggak bisa. Karena dijamin, tidak satu rambutmu copot kalau Bapak tidak izinkan. Itu orang Kristen loh. Nah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kalau iblis datang mau nyerang kita, dia izin sama Tuhan, Tuhan tidak izinkan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Apa itu yang jahat? Kita sendiri jahat. Kejahatan itu ada berapa sumbernya? Kita sendiri jahat. Kenapa anak-anak bisa jahat? Karena di dalam dirinya ada kejahatan. Anak-anak tuh nggak perlu diajar ya berbuat jahat, mereka bisa langsung di sekolah ya, dari kecil. Nggak usah ajar berkelahi, bisa berkelahi tuh, ya kan? Nggak ada orang ngajar dia kelahi. 2, kejahatan dari mana? Dari dunia. Dari mana? Misalnya orang masuk ke dalam penjara, dia bukannya lebih baik, di situ dia belajar jurus-jurus kejahatan yang tambah. Dulu dia hanya bisa berbuat jahat tingkatnya S1, begitu masuk penjara sudah jadi S2, S3. Ya, benar. Yang ketiga, kejahatan dari mana? Iblis. Apa? Iblis. Ya, lepaskan kami dari yang jahat. Siapa yang jahat? Saya sendiri. Ya, supaya ya sifat-sifat jahat kita jangan menonjol, jangan sampai ya dikeluarkan. Ya, kemudian jangan kita dipengaruhi oleh kejahatan orang lain. Yang ketiga, apalagi ikut iblis yang jahat. Lepaskan kami dari yang jahat. Ada 3 pengertian ya. Jahatnya siapa? Diri, pengaruh orang lain, dan iblis. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, terakhir ada doksologi. Apa itu doksologi? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baru amin. Ya, doksologi itu memuji Tuhan. Amin itu apa artinya? Mawar, apa arti kata amin? Selesai. Saya ingat Prof. Makmur waktu dia debat capres selalu bilang selesai. Apa itu amin? Mistia. Iya, artinya kata lugasnya saya percaya. Apa? Ya, saya percaya. Ya, I believe. Penting ya, kalau kita bilang amin, ya kita percaya Tuhan akan ya memberikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Yang kita apa? Ya, bukan yang kita inginkan loh. Apa yang kamu perlukan, kamu minta, Tuhan pasti kasih. Paham ya? Yang kamu perlukan. Nah, terakhir kalau kita lihat ya, doa, jangan lupa tadi saya katakan harus diselesaikan dalam nama Yesus. Makanya doa Bapa kami di gereja kita selalu ya berdoa, setelah berdoa ya, kita bilang begini ya. Bapa kami di surga, kami ya minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami, baru semuanya sebut. Ya. Bapa kami yang di surga. Terakhir ditutup dengan amin. Itu diselipkan di situ. Ya, kalau kamu mau tahu, yang belum tahu boleh lihat ya YouTube kita di Kebaktian ya. Nah, terakhir beberapa hal. Yang kelima ya. Di Alkitab pengajaran tentang doa yang pertama itu kita berdoa dalam segala hal ya. Apapun ya yang kita mau sampaikan kepada Allah, kita bisa sampaikan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 ya, dalam segala hal. Nah, kemudian jangan lupa kita menyampaikan doa dengan ucapan syukur, walaupun ya keadaan kita itu susah, kita bisa mengucap syukur seperti Ayub 1:21. Ketika Ayub ya sudah
kehilangan semuanya termasuk istrinya, dia berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, ya, semua harta dia, ya. Dia orang paling kaya di timur, dia punya 10 anak, 10 anaknya mati, semua hartanya ludes, dia masih bisa mengatakan apa? Terpujilah nama Allah. Ya, jadi orang yang baik itu dalam keadaan sakit pun dia bisa berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Karena segala yang terjadi untuk hidup orang-orang yang percaya Yesus, tidak ada satupun yang dilakukan Tuhan dengan maksud tidak baik. Semuanya baik. Ya, Roma 8:28. Ingat apa? Roma 8 ayat 28. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa tanpa henti. 1 Tesalonika 5:17. Kok bisa ya kita berdoa tanpa henti, ya? Doa itu seperti nafas, ya. Kita selalu bernafas. Ya. Kalau nafas kita berhenti, berarti kita mati, ya. Ya, kehidupan rohani kita hidup, maka doa kita itu tanpa henti. Ya, menurut pengertian saya, doa kita bisa tanpa henti karena satu hal, yaitu kita berdoa dalam nama Yesus. Begitu kita doa dalam nama Yesus, amin, doa kita tuh kita serahkan kepada Yesus. Yesus tuh selalu berada di sebelah kanan Bapa yang berbicara terus kepada Bapa di sorga. Itu yang membuat doa kita pertama-tama apa? Tanpa henti. Kamu serahkan ke siapa doa? Yesus kan? Yesus terus ngomong sama Bapa, nggak pernah tidak ngomong. Makanya tanpa henti. Yang kedua, doa tanpa henti itu seperti ya orang sakit batuk. Ya, batuknya nggak henti-henti, kira-kira begitu. Ya, terus ya kita berdoa. Ya, waktu kita duduk kita berdoa, waktu kita mengajar pun kita bisa berdoa. Ya, coba ya waktu kalian mengajar, ya. Kadang-kadang pause sebentar, doa, ya, dalam pikiran. Ya kan? Nggak ada larangan kan, nggak boleh berdoa kan? Ya, jangan terus ya kita ngajar, kita lupa ya berdoa. Jangan berhenti. Ya, artinya sesering mungkin. Ya, ada lagunya lagi ya. Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Pagi pun doa, siang pun doa, malam pun doa. Haruslah kita rajin berdoa. Ya, ada lagunya tuh ya di dalam ini. Oke, yang belum pernah tahu boleh dilihat ya di buku. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan kepercayaan berdasarkan iman. Makanya kata terakhir doa adalah amin. Dan apa saja yang kamu doakan dan minta dalam nama Tuhan Yesus di sini dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, halaman 98. Poin keempat, ya, berdoa bisa salah. Kita salah meminta, tetapi kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yakobus 4:3. Oke. Apa contohnya orang salah berdoa? Salah meminta di Alkitab. Seperti Marta. Dia kan melayani Yesus. Terus dia minta sama Yesus, Yesus tolong ya supaya Maria ke dapur bantu saya. Jangan Yesus ya engkau izinkan Maria duduk di bawah kakimu untuk belajar firman. Permintaannya dipenuhi enggak? Enggak kan? Tuhan Yesus bilang apa? Yang dilakukan Maria sudah tepat. Karena apa yang dilakukan Maria tidak akan diambil dari Maria. Permintaan yang tidak dipenuhi karena salah. Ada nggak lagi contohnya? Permintaannya salah, Yesus tidak. Apa? Salome. Dan satu lagi apa tuh? Ada orang datang kepada Yesus, dia bilang sama Yesus, Tuhan Yesus tolong, saya ini lagi sengketa harta loh dengan saudara saya loh. Tolong datanglah Yesus, bagi harta kami. Apa Yesus ikuti permintaannya? Enggak ya. Jadi ada permintaan yang tidak sesuai ya dengan ya kehendak Tuhan, itu akan Tuhan tolak. Tapi semua permintaan kita yang untuk kita perlukan
ya apalagi rohani, Tuhan pasti memberikan pada kita. Ya, dikatakan ya, kita yang tidak baik saja bisa memberikan roti pada saat anak-anak kita minta roti. Yang kelima, saling mendoakan. Yakobus 5:16. Ya, kata saling ini di dalam bahasa aslinya tidak ada jenis tunggal, selalu jamak. Saling. Apa tuh saling? Seperti bisa nggak saya main pingpong sendiri? Nah, nggak bisa ya. Gergaji juga kan? Saya dorong, sana tarik. Nah, itu saling. Ya, saling mendoakan. Penting ya. Bukan hanya ya kamu berdoa untuk kawan, kawan juga berdoa untuk kamu. Nah, yang terakhir, berdoalah dengan roh dan dengan pengertian. Karena di zamannya Rasul Paulus ya, di gereja Korintus banyak orang berdoa ya dengan bahasa lidah, bukan bahasa roh yang seperti gereja karismatik zaman sekarang ya. Zaman itu ada orang yang punya karunia berbahasa asing tanpa dia perlu belajar. Jadi kalau dia berdoa dalam bahasa Korea, orang yang lain nggak ngerti bahasa Korea. Jadi doa dia nggak akan membangun ya orang Kristen yang lain. Jadi dikatakan kalau dia bisa berdoa dalam bahasa Korea, harus ada orang yang tahu bahasa Korea menerjemahkan bahasa Korea itu ke dalam bahasa Indonesia. Baru bisa membangun ya orang yang datang ke kebaktian itu. Kalau zaman sekarang sudah bukan bahasa roh lagi, itu yang disebut dengan apa? Di gereja-gereja karismatik. Coba kalau kamu ke pengadilan, ya, hakimnya ngomong gitu, terus saksinya bilang kira-kira gimana? Orang gila apa? Tapi gereja sekarang seperti itu loh. Kamu lihat tuh di YouTube tuh. Itu bukan bahasa. Bahasa itu harus ada apa? Satu, vocab apa? Kak makai, kak kikai. Nah, ini bahasa mualang. Ya. Ada vocab. Yang kedua ada apa? Grammar apa? Kalau tidak ada vocab, tidak ada grammar, bukan bahasa. Kok bisa muncul begitu? Itulah akhir zaman, ya banyak orang mau disesatkan, termasuk orang yang di dalam gereja. Jadi berdoa harus dalam ya dengan roh, dengan pengertian. Terakhir kita masuk halaman 99. Kita berdoa bisa secara pribadi di rumah masing-masing. Kita berdoa ya di saat kita bersekutu seperti ini, ada dua macam. Satu orang ditunjuk untuk menjadi pendoa, bisa. Atau semua kita nanti ya, buka suara berdoa. Ya ini gereja Tionghoa ya. Nanti ya pokok doanya disampaikan, terus kita buka suara berdoa. Jadi yang berdoa itu semua kita. Kira-kira Tuhan bingung nggak mendengarkan begitu banyak orang berdoa? Enggak ya, karena dia maha tahu ya. Jadi ya, kalau kita lihat ya orang Kristen bisa berdoa secara private, bisa berdoa secara korporat. Paham ya? Jadi kalau satu orang ditunjuk, dia berdoa mewakili kita semua, kita aminkan apa yang dia doakan. Nah, tetapi kalau kesempatan kita semua buka suara berdoa, itu juga baik. Kenapa? Karena kita berlatih untuk bisa berdoa. Ya, jangan sampai jadi orang Kristen kita nggak bisa berdoa. Nah, saya ada kesaksian. Di mobil saya sering ya mendelegasikan kesempatan berdoa kepada anak-anak saya. Waktu pulang sekolah, pergi sekolah, dan kadang-kadang kawan-kawannya ikut. Dan kemarin ada kawannya yang ikut ke rumah sakit membesuk putra pertama saya, dan saya minta mereka berdoa. Akhirnya ada satu kawannya, dia memimpin doa, namanya Hansen. Dia berdoa karena mereka sekolah di sekolah Kristen. Terus setelah itu dia bilang, saya ini pertama kali lo memimpin doa. Ya, pertama kali berdoa ya. Nanti kalian yang di kelas ya guru bisa memimpin anak-anak berdoa dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak dilatih berdoa, bagaimana kita bisa berdoa? Oke. Nah, yang terakhir di sini ada dua hal, sikap doa. Ya, bisa kita dalam posisi apapun kita berdoa. Duduk boleh, berdiri boleh, berlutut boleh, berjalan boleh, naik motor boleh. Ya, segala
situasi kita bisa berdoa. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, tadi sudah saya singgung, seberapa kali sering kita berdoa? Ya, waktu kita makan, waktu kita tidur, ya waktu kita mau pergi, waktu kita sampai di rumah, ya, jadi kita sesering mungkin berdoa. Jadi ada pengajaran yang sering kita dengar ya dari pendeta Eliakim Pang. Kurang berdoa, kurang kuat imannya. Banyak berdoa, maka akan kuat imannya. Jadi kita tahu ya, berdoa itu kita berbicara pada Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan juga berbicara pada kita melalui firman-Nya. Ya, jadi kalau ada orang berdoa tapi tidak membaca firman, itu masih pincang. Dia harus membaca firman dan juga dia berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di surga, melalui putramu Tuhan Yesus, kami dapat datang kepada Engkau. Kami bersyukur dan bersuka cita pada siang ini kami dapat belajar pengajaran dari Engkau, supaya kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tidak bisu, tapi mau dipimpin oleh firman dan roh-Mu. Kami mau berbicara, mengutarakan apa yang kami perlukan kepada Engkau, supaya rahmat-Mu, anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa, jadikanlah kami sebagai pendoa yang bukan hanya bisa berdoa untuk keluarga kami, murid-murid kami, tapi juga untuk gereja-Mu, bangsa dan negara, bahkan untuk diri kami sendiri. Kami mengucap syukur Bapa, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.